Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Mamu Abdul Ismail. Saya 1632166699. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi riset dasar ilmu tanah tentang tanah organik pertanian. Untuk submateri yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada juga. Yang pertama, tanah organik pertanian itu sendiri. Yang kedua, perbedaan tanah organik dan juga anorganik. Yang ketiga, bahan organik tanah. Tanah organik tanah adalah sumber daya dan faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan semua jenis tanaman. Namun, yang patut diketahui adalah tidak semua jenis tanah dapat digunakan dengan baik untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, memahami bagian tanah akan memberikan informasi terkait dengan jenis tanaman apa yang bisa ditanam di tanah tersebut. Tanah organik pertanian dan juga tanah anorganik. Tanah organik dibuat dari bahan organik berbasis karbon seperti rumput laut, tepung ikan, sisa makanan, jamur, musa, dan pupuk kandang. Tanah organik juga terbebas dari bahan-bahan yang direkayasa secara kimia atau bahan kimia pertanian yang terkadang digunakan untuk membuat tanah non-organik. Tanah organik juga menciptakan lingkungan yang lebih bersahabat bagi cacing-cacing tanah serta serangga bermanfaat lainnya. Ciri-ciri tanah organik yaitu bertekstur lunak, warnanya hitam kecoklatan tapi cenderung gelap, mudah berubah bentuk. Salah satu contoh dari tanah organik adalah tanah gambut. Sedangkan untuk tanah anorganik adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan, baik secara kimiawi oleh air maupun secara fisik oleh suhu, sinar matahari, dan juga angin. Bahan organik dapat didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati, yang mana di dalamnya terdapat beberapa pengaruh dari adanya bahan organik terhadap ketersediaan nitrogen, studi tentang kotoran hewan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan juga pengaruh jenis tanah dan spesies hewan terhadap pembentukan humus. Pengelompokan bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati atau dead organic matter dan komponen yang hidup atau living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah atau mikro dan mikrofauna, dan juga mikroorganisme biomasa, mikrobiom biomasa. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Konsep pengelompokan bahan organik tanah. Bahan organik dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang berasal dari komponen mati ataupun komponen hidup. Untuk komponen mati sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahan organik partikulat, serasa, mikroorganik, dan juga fraksi ringan. Yang kedua, bahan organik terlarut. Yang ketiga, humus. Humus itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, non-substansi, yang kedua, substansi humus. Yang keempat, bahan organik rendah. Untuk bahan organik dari kelompok komponen mati, ada serasa. Serasa adalah residu tanaman di permukaan tanah. Fraksi ringan adalah bahan organik yang diisolasi dari tanah mineral dan mengapung di air atau larut dengan kerapatan 1,5 sampai dengan 2,0 mg kubik. Selanjutnya, bahan organik terlarut. Bahan organik terlarut adalah bahan organik yang terlarut dalam larutan tanah yang meliputi gula, asam amino, dan juga asam-asam organik yang mana di dalamnya itu ada asam citrate dan juga asam lambung. Untuk selanjutnya itu humus. Untuk non-humus substansi adalah struktur organik yang dapat diidentifikasi dan juga dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer yang terdiri dari polisakarida, gula, protein, asam amino, lemak, lilin, dan lignin. Yang selanjutnya adalah humus substansi. Humus substansi adalah
Molekul organik dengan struktur kimia yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan organik tanah. Yang pertama ada iklim, ada tipe penggunaan lahan, bangunan di atas lahan, dan juga aktivitas manusia